Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai pemasangan batu kali atau stone masonry sebagai backcasting pile cap. Itu penjelasan terkait dengan pemasangan batu kali sebagai backcasting dan bagaimana dengan tanpa batu kali. Jadi galian tanpa proteksi. Ini juga akan kita jelaskan mengenai hal tersebut. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah beri tanda pada galian dan elevasi galian, pile cap biasanya oleh tim survei. Kemudian dilakukan penggalian tanah dengan menggunakan eskavator sampai dengan elevasi yang telah diberikan oleh tim survei sesuai yang ada pada shop drawing. Hasil tanah yang telah digali kemudian diangkut atau dipindahkan dengan menggunakan dump truck ke lokasi disposal area. Kemudian galian dilakukan dengan kemiringan 1:1 sehingga tanah pada dinding tidak mudah runtuh. Untuk jarak ke pile cap minimal 1 meter agar jika tanah runtuh akibat hujan atau beban kendaraan di sekitar area galian, maka tidak langsung mengenai area kerja. Pada saat pembongkaran backcasting, terutama yang memakai proteksi sebagai backcasting, yang pertama dilakukan adalah backcasting harus dibongkar perlahan-lahan setelah beton cukup mampu menahan beban. Selama pembongkaran backcasting tidak merusak beton. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati dan beton harus mencapai umurnya dan harus mendapatkan persetujuan dari konsultan. Setelah backcasting terbongkar, plastik kon yang menempel pada beton pile cap juga harus dibuka secara perlahan. Kemudian tie rod yang tertanam pada pile cap dipotong, kemudian lubang bekas kon ditutup dengan mortar agar tie rod tidak terkena air sehingga mudah berkarat. Jadi pemilihan masonry atau pasangan batu itu sangat tergantung dari area pile cap kita. Kalau area pile cap yang berdekatan dengan kendaraan yang lalu lalang, sebaiknya tidak disarankan memakai pasangan batu atau masonry sebagai backcasting untuk pile cap, karena ini bisa jebol kalau berada di dekat jalan raya, di mana kendaraan lalu lalang di situ. Makanya di daerah-daerah perkotaan yang ada galian, itu biasanya memakai sheet pile. Walaupun material yang digunakan untuk proteksi itu adalah sheet pile yang bisa digunakan berkali-kali. Karena dengan sheet pile bisa mengantisipasi gerakan tanah, kalaupun itu di dekat di mana lalu lintas sering lalu lalang. Dan kalau dibandingkan dengan stone masonry, pemilihan stone masonry itu jauh lebih murah dibanding dengan sheet pile. Dan pengerjaannya jauh lebih mudah karena hanya dikerjakan oleh tenaga kerja saja. Adapun yang harus diperhatikan dalam hal penggunaan stone masonry pada pile cap, yaitu adalah kita harus mengecek stabilitas dari stone masonry tersebut. Kalau digunakan sebagai proteksi selama pengerjaan pile cap di bawah permukaan tanah. Dari beberapa yang perlu dicek, diantaranya adalah kapasitas horizontal, juga kapasitas bearing. Jadi kita harus mengecek bearing kapasitasnya dan seberapa tekanan vertikal karena pasangan batu atau stone masonry tersebut. Setelah kita menghitung bearing kapasitas dan didapati bahwa key ultimate atau kapasitas bearing terhadap tekanan vertikal lebih besar, maka itu dianggap aman. Jadi kalau rasio dari key ultimate dengan tekanan vertikal didapati bahwa key ultimate lebih besar, maka itu dianggap aman untuk digunakan. Dan selain dari kapasitas bearing tadi itu, masih harus juga diperhitungkan momen akibat pasangan batu atau stone masonry, juga momen terhadap tanah, dan juga momen akibat tekanan lateral tanah yang pasif dan aktif untuk cek stabilitas stone masonry tersebut.
Begitu juga yang perlu diperhitungkan adalah kapasitas horizontal, yaitu gaya lateral akibat tekanan tanah aktif dan pasif. Juga diperhitungkan adalah gaya lateral pasif. Kemudian akan dibandingkan antara tekanan lateral pasif dengan beban lateral. Namun itu tadi harus betul-betul aman dari atau jauh dari beban lalu lintas yang ada di sekitar stone masonry yang dibuat untuk proteksi penggunaan pile cap. Kalau kita lihat di video ini memperlihatkan bahwa selain stone masonry ini masih perlu diberikan backcasting pada setiap ujung atau setiap sisi dari pile cap ini. Jadi masih perlu backcasting yang berupa plywood, yang kemudian plywood tersebut akan ditopang oleh base plate, angkur, formwork atau backcasting, juga konkrit mortar. Dan jangan lupa untuk menghindari agar air tidak masuk ke dalam area pile cap, maka sebaiknya dibuatkan sampit agak lebih dalam supaya nanti kalau hujan itu airnya akan mengalir ke daerah sampit. Ya, jadi air dipompa dari sampit itu. Jadi sampit itu dibuat mengelilingi stone masonry, jadi di luar dari pile cap. Kemudian akan dipompa keluar. Seperti yang Anda lihat, ini adalah selang atau pipa di mana air yang ada di dalamnya dipompa keluar. Mengenai pemasangan stone masonry atau pasangan batu, itu tidak harus 4 persegi diberikan stone masonry. Jadi stone masonry sebaiknya dipasang pada area-area di mana itu dianggap lebih kritis karena adanya beban lalu lintas yang ada di atasnya. Jadi biasanya di sebelah kiri atau kanan yang diberikan, atau satu sisi atau dua sisi yang diberikan stone masonry, sedangkan sisi yang lain, dua sisi yang lain itu tidak diberikan stone masonry. Itu juga bisa dilakukan. Jadi stone masonry yang dua sisinya itu sebagai formwork, sementara dua sisi yang lain itu masih akan dibuatkan formwork yang berupa plywood. Nah, sedangkan masonry yang kiri kanan itu berfungsi sebagai backcasting. Jadi cuma dua sisi saja yang diberikan backcasting atau plywood. Tapi bukan berarti tidak bisa diberikan stone masonry di sekeliling pile cap itu. Jadi ini juga memperhitungkan masalah biaya. Seperti yang Anda lihat, ini masih ada kurang lebih setengah meter space yang ada antara besi pile cap dengan stone masonry. Nah, sedangkan limut beton dari pile cap itu sekitar 10 cm. Jadi masih jauh dari bibir pasangan batu tadi atau pasangan stone masonry. Makanya di situ diberikan backcasting lagi, kemudian backcasting itu akan ditopang atau disupport oleh stone masonry atau pasangan batu tadi. Jadi dengan melihat space tersebut, maka itu akan diberikan backcasting. Mengenai masonry atau pasangan batu yang dibuat ini tidak akan dibongkar setelah dilakukan pengecoran pile cap, jadi tidak akan dibongkar. Jadi akan dibiarkan begitu saja, tidak seperti pada cover dam atau penggunaan sheet pile. Jadi masih harus dicabut kemudian dikeluarkan dari area pengerjaan sheet pile. Nah, jadi kita sudah membahas dua penggunaan proteksi pada pile cap. Di video pertama adalah cover dam, dan di video sekarang yang Anda nonton ini adalah penggunaan proteksi masonry untuk pekerjaan pile cap. Dan untuk video berikutnya atau video selanjutnya Anda akan melihat metode pelaksanaan pile cap di atas tanah dasar dengan
melihat bagaimana pekerjaan backtesting itu dibuat. Untuk itu tetaplah di channel ini. Saya kira demikian video kita kali ini. Tapi sebelum kita closing video ini, silahkan di subscribe, like, share, dan komen video ini. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.